di live session gitu. Oke, jadi nggak ada pembukaan dulu, langsung aja tanpa basa-basi. Nah, oke. Oke, mungkin saya bakal ngulas dulu pertama kali buat teman-teman yang belum tahu atau yang belum ngerti secara detail gitu ya untuk Git. Mungkin bahas basic-basic aja kayak terminologi gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang udah paham betul sama Git, itu nggak apa-apa, nggak usah ngikutin yang ini. Nanti langsung aja loncat ke selanjutnya ya. Oke. Nah, di sini pertama itu ada remote. Jadi dari terminologi yang mau saya bahas itu ada remote. Nah, remote itu apa itu remote? Kalau misalkan buat yang pertama kali belum proficient menggunakan Git, pasti agak kebingungan remote itu apa gitu. Remote itu kayak alamat repository kita ya di version control systemnya yang ada di host GitHub atau GitLab gitu. Nah, itu bisa juga kayak gimana ya, diasumsikan dengan repository. Jadi satu remote satu repository, atau bisa jadi kita punya banyak remote gitu, juga banyak repository. Oke, ini repository. Nah, repository kalau tadi remote alamatnya, kalau repository itu kayak rumahnya gitu. Rumah di tempat dimana source code kita disimpan. Nah, di sini VCS atau version control system, source code kita di manage itu adanya di sini semuanya. Oke, selanjutnya ada branch gitu. Nah, branch itu apa? Kalau bahasa Indonesia itu kan batang, bukan batang, sorry. Apa ya, branch itu lebih ke cabang gitu. Nah, kalau version control system itu ketika kita pakai VCS ini, source code kita bakalan jadi ada banyak kayak multidimensi gitu, banyak versinya, versi A, versi B, versi C, dan seterusnya. Nah, itu yang disebut branching atau apa ya namanya, bercabang gitu. Nah, di branch ini sangat krusial gitu untuk kita paham betul gitu soal branch ini. Soalnya nanti ada yang namanya branching strategi gitu, di mana source code gitu tuh diatur sedemikian rupa supaya tetap bisa dijalankan secara apa ya, secara dibuildnya secara normal, secara bagus gitu dan efisien. Oke, di sini ada pull request gitu. Kalau di GitHub pull request, kalau di GitLab ada merge request. Nah, bedanya itu nggak ada bedanya, itu sama gitu. Jadi proses penggabungan antara brand satu dengan brand satunya lagi. Di sini biasanya macam-macam, balik lagi tergantung ke branching strateginya. Kalau branching strateginya itu lebih ke apa ya namanya, lebih ke strateginya trunk based development, itu kita nanti bakal gabungin branch biasa dengan main branch gitu. Tapi kalau feature based development itu development dengan branch branch feature dengan branch development dengan branch release dengan branch production, dan seterusnya. Tag itu sebenarnya kayak gimana ya, pas kita bikin tag gitu kayak kita bikin juga salah satu branch juga atau salah satu commit. Jadi buat nandain di satu titik tertentu dengan waktu, misalkan nih kita tandain di tanggal 7 Agustus jam sekian, source code kita tuh di tag gitu, ditandain. Itu untuk nandain kondisi source code kita pada saat kita lakukan tanda itu gitu. Nah, tag ini nanti bisa dipakai untuk rilis di kemudian hari kalau kita mau merilis aplikasi kita gitu ya, ada version rilis gitu. Nah, itu bisa kita gunakan untuk itu. Oke, ini bonus. Ini lebih kayak gimana ya? Banyak orang yang belum pakai CI/CD gitu. CI/CD atau continuous integration sama continuous delivery itu set tambahan workflow yang bisa diterapin ke repository kalian untuk building aplikasinya, ngetes juga sampai deployment gitu ya. Nah, itu bisa diatur sesuai jenis aplikasi yang kalian punya gitu di sini. Jadi ini benar-benar banyak possibilities untuk CI/CD ya. Oke, ini git command. Kayak di sini, jadi ini basic yang sering dipakai di GitHub atau di Git dimanapun itu.
Ini ada git init, git remote, git clone, git add, git commit, push, dan sebagainya. Nah, kalau yang belum tahu, yang pertama kali kita pakai itu biasanya git init untuk inisial git VCS untuk source code kita ya. Terus kita lanjut bikin git remote add, atau misalkan git clone untuk ngambil dari repository ke laptop kita, git add untuk masukin source code ke dalam VCS-nya, ada git push untuk ngirim source code-nya ke ke repository kita, git pull untuk narik gitu ya, nah dan sebagainya gitu. Oke, itu basic-basicnya. Terima kasih. Oke, ini mungkin kita lanjut ke sesi ininya ya, sesi lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu lab latihan gitu. Nah, di sini tuh saya udah punya beberapa repository. Contohnya ada Go boilerplate, ada JSON to Dart, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan untuk live test ini kita asumsikan saja kita udah punya source code ya gitu, atau udah punya repository. Nah, ini contohnya repository saya gitu ya. Gimana sih gitu caranya untuk mengatur repository supaya secara efisien gitu. Nah, dan ini beberapa perusahaan di Indonesia gitu, perusahaan startup yang lumayan besar, biasanya mengimplementasikan beberapa metode yang tadi disebutkan, kayak trunk based development. Nah, di trunk based development ini yang tadi saya sebutkan, jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam web trunk based development ini udah langsung dikasih jawabannya gitu, apa itu trunk based development. Jadi ketika kita ngoding, kita masukkan ke Git, itu cuman ada 2 branch gitu ya, secara simultan bahkan lebih gitu, tapi ada satu branch utama yaitu master atau main yang disebut trunk atau batang pohonnya gitu. Nah, selanjutnya kalau kita mau ngelakuin hotfix atau release dan sebagainya, itu kita bakalan biasanya kita bakalan kayak kayak buat satu branch khusus untuk task tertentu gitu. Nah, ini khasnya dari trunk based development gitu. Ini secara secara efisien memang seperti itu. Jadi benar-benar cepet gitu ya. Pas fasilnya memang nggak sekompleks yang sebelahnya itu feature based development. Kalau feature kan kayak kita bikin beberapa branch, misalkan ada branch utama, branch main atau branch production, ada branch release, ada branch development, dan itu benar-benar kayak kalau misalkan development kita nanti ngapusnya ke development dulu, nanti dari development masuk ke release gitu, dari release baru bisa masuk ke main. Jadi kayak beberapa tahap gitu, step by stepnya. Nah, itu sebenarnya punya plus minusnya gitu, antara perbedaannya dengan track based development sama feature based development. Tapi kenapa kita pakai lebih prefer untuk di live session kali ini untuk pakai track based development, karena ini paling gampang gitu ya, paling gampang buat diimplementasikan. Oke, langsung aja. Sebentar. Gini. Oke, pertama kali gitu, untuk apa sih yang bisa kita gunain buat replikasi ini. Pertama, kita harus punya source code. Kedua, kita harus punya repository. Source code-nya udah di repository, itu gampang banget sih nge-push ke situ. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke tata cara penggunaannya. Kebanyakan biasanya beberapa perusahaan nggak menggunakan fitur-fitur lanjutan di Git ya gitu. Kayak misalkan kayak gini nih, di Git itu ada project. Itu sama kayak kalau misalkan kita pakai Atlassian Jira atau Trello. Nah, kalau di sini tuh sama gitu, kayak kita bikin task, bikin bikin card gitu. Jadi projectnya itu persis kayak Proof Hub dan seterusnya, itu sama persis gitu, cuma bedanya ini satu tempat semuanya ada di sini. Nah, kalau misalkan kita
project kita termasuk yang kecil, ini sangat recommended banget gitu ya buat bikin ini. Nah, kenapa harus bikin ini? Misalkan gini nih, kita mau nambahin satu task gitu ya, untuk misalkan nih update. Nah, ini saya bikin untuk update changelog di sini. Nah, ini bisa apa aja gitu. Misalkan kita mau bikin file baru atau apa. Nah, ini kita bisa convert ke issues supaya nanti kita bisa mention di pull request. Ini bisa kita bikin. Oke. Nah, ketika udah di convert ke issues, ini bakalan jadi seperti ini. Nah, bedanya project card yang tadi dengan issues, bedanya seperti ini. Mungkin kalau project card itu cuman kayak task yang ada jadi dari card gitu. Tapi kalau issues itu kita bisa komen gitu. Nanti misalkan ada tim member lain, ini nggak bisa kayak gini nih, kayak gitu. Nah, isu itu bisa secara terus menerus diulas gitu ya, diulas sama teman-teman, di review dan sebagainya. Nah, itu bakalan kepake banget untuk komunitas atau perusahaan-perusahaan yang punya aplikasi-aplikasi open source gitu, atau aplikasi-aplikasi yang sifatnya butuh jangka panjang gitu. Jadi supaya semua tasnya itu bisa ke record dan topiknya nggak bakalan ketimbun-timbun. Nah, ini saya langsung aja bikin assignment-nya saya. Nah, labelnya itu kita bisa pakai label apapun. Di sini defaultnya sudah dikasih. Jadi misalkan nih bug, kita bisa pilih bug. Dokumentasi kita bisa pakai documentation. Duplicate kita bisa pakai duplicate. Enhancement kita bisa pakai ini, dan seterusnya. Misalkan nih saya mau tambahin documentation. Nah, setelah itu kita bisa pilih projectnya. Nah, misalkan projectnya ini masih di in progress. Nah, ini di sini kalau kita lihat di bagian di bawah komentarnya itu, di sini ada beberapa kayak boilerplate-nya, ada beberapa, mulai dari dibikin isunya, di assign, terus ada ditambah tag-nya gitu ya. Nah, habis itu ini kita bisa nge-link ke pull request kita nanti ya, bukan sekarang. Oke, kalau sudah ini oke. Nah, selanjutnya apa gitu? Selanjutnya itu bentar, saya ini dulu ya. Di sini selanjutnya saya mau coba demonstrasiin dari source code saya untuk nambah changelog-nya di sini. Nah, di sini yang pertama saya lakukan itu, kalau di trunk based development kita harus selalu check out ke main dulu. Jadi source-nya itu selalu main gitu. Ini kita bisa pakai check out from atau check out to main. Harus bersih dulu tapi kondisinya, jadi harus tidak ada chance yang masih belum tercommit gitu atau terpush. Nah, selanjutnya itu setelah masuk ke main, nah di sini di main itu belum ada apa-apa di changelog-nya ya. Nah, selanjutnya kita bisa langsung bikin branch aja langsung di sini. Misalkan branch-nya itu kita tambahin nih documentation / ini formatnya bakalan tergantung dengan yang punya punya repositorinya sendiri gitu. Itu tergantung standarnya masing-masing. Kalian bisa define standarnya sendiri, tapi lebih bagus selalu ada pattern gitu ya, selalu ada pola. Soalnya di sini saya bikin untuk documentation, misalnya update changelog gitu. Nah, sambil ngetik mungkin saya bakal jelasin dulu. Apa itu changelog gitu. Ini tuh sebetulnya untuk nge-track gitu, ada perubahan dari source code-nya gitu. Nah,
Di sini saya isi changelog bukan karena ada perubahan di source code saya, tapi ada perubahan di changelognya sendiri karena untuk demonstrasi. Tapi mungkin dari kalian ini nanti bakalan bisa dipakai untuk itu ya, untuk update source code-nya. Nah, oke, ini sudah saya push, brace-nya sudah saya push, dokumentasinya juga udah masuk semuanya. Nah, nanti yang bisa kita lihat di atas, biasanya kita bisa langsung lihat di sini nih, ada changelog-nya, documentation, update changelog. Bisa langsung kita compare, juga pull request-nya, bikin pull request. Nah, di issue link ini oke. Ini mungkin saya jelasin kenapa udah ada teks di sini ya. Ini tuh kita bisa langsung isi dari, kalau pengen otomatis kita harus bikin template dulu. Template-nya bisa kita simpan di GitHub. Di sini ada pull request template. Nah, di sini kita bisa bikin template-nya formatnya markdown gitu. Jadi kita bisa bikin sesuai yang kita pengen. Ini format yang saya butuhin untuk project saya. Oke, balik lagi. Nah, jadi karena formatnya udah ada di sini, saya nggak bakal jelasin ini dari mana. Tapi nanti mungkin kalau masih ada waktu bakalan saya demonstrasiin cara bikin template-nya. Nah, ini karena tadi kita udah tambahin issue, kita bisa mention issue-nya itu di sini langsung. Nah, udah masuk langsung sini, issue nomor 3. Nanti saya tunjukin kalau issue-nya itu nanti bakalan masuk ke sini. Di sini tuh close gitu ya. Sorry, saya mau lihat dulu, siapa tahu saya lupa. Kalau di sini tuh kita bisa pakai kayak gini nih. Oke. Di sini kita bisa pakai ini untuk ketika PR ini merge, nanti otomatis juga ini bakalan nge-close issue nomor 3. Oke, di sini reviewer, kalau misalkan organisasi atau perusahaannya lebih isinya punya lebih dari satu anggota, ini bisa direkomendasiin banget untuk pakai code review gitu, supaya code-nya itu bisa di-review oleh bareng-bareng gitu ya, supaya bagus kualitas code-nya. Nah, di sini karena saya masih sendiri, ini saya nggak bakal isi. Nah, terus di sini saya assign diri saya sendiri, saya assign labelnya apa. Sini labelnya tadi documentation. Projectnya juga saya masukin go boilerplate. Milestone-nya karena belum ada milestone. Nah, di sini nanti bakalan keisi sendiri ya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini commit-nya cuma 1, file change-nya cuma 1, belum ada comment dan cuma 1 kontributor. Oke, kita lanjutin aja create pull request-nya. Oke, setelah bikin close 3. Nah, di sini udah langsung ada update changelog. Dan di sini successful merging this pull request may close this issue, karena di sini saya tulis close 3, artinya bakalan nge-close issue nomor 3. Nah, jadi di sini udah bener-bener otomatis ya gitu. Nah, oke, pas pull request ini ada dua perspektif gitu ya. Perspektif pertama itu perspektif code owner atau yang coding gitu ya. Perspektif kedua itu ada perspektif code reviewer. Nah, apa bedanya? Kalau code owner itu kita yang bikin code-nya, terus kita publish, kita bikin pull request, cukup sampai situ. Sedangkan di code reviewer, itu kita perlu nge-review code-nya sesuai standar kita nggak. Misalnya ini salah, ini nggak boleh kayak gini, ini kelebihan lines-nya, ini filenya kebanyakan. Nah, itu kerjanya dari bagian dari code review. Nah, itu perlu dilakukan gitu ya. Jadi ada beberapa peran gitu di situ. Oke. Nah, misalkan di sini saya berperan juga sebagai code reviewer. Nah, tapi karena saya di sini tidak bisa approve diri sendiri karena saya sebagai autornya gitu. Tapi kalau misalkan di sini ada 2 orang, ini bisa di approve gitu ya. Kalau setelah di approve itu,
kita otomatis bisa langsung nge-merge pull request ini. Tapi karena di sini saya sendiri gitu, jadi di sini maksudnya nggak ada blocker gitu untuk saya nge-merge pull request ini. Ini bisa disetting supaya pull request itu hanya bisa di merge ketika ada persetujuan gitu dari member. Oke. Nah, ini saya merge langsung. Nah, diasumsikan tadi sudah di approve ya. Nah, ini udah masuk, delete, branch-nya udah di delete, dan ini udah merge. Jadi kalau di settingannya kita udah turn on, di sini branch yang tadi kita bikin selain branch main itu bakalan ke delete ketika kita bikin satu pull request ke main gitu ya. Nah, itu salah satu prinsip dari trunk based development juga. Jadi ketika kita bikin satu feature atau satu bug fix atau satu siklus code, itu bakalan dihapus source code kita itu atau branch yang dihapus ketika sudah merge ke main. Artinya main ini harus dijaga selalu supaya tetap bisa berjalan ya. Nah, ketika kita balik ke issues, di isunya itu sudah close. Nah, ini sudah close karena tadi kita udah pakai closing keyword di pull requestnya. Nah, ketika kita balik ke sini, di sini ada history kalau saya udah bikin PR dan ini udah merge gitu ya. Nah, jadi gitu. Di sini tuh issues, project, pull request, nah juga branch itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya gitu ya. Nah, ini bagus banget gitu kalau misalkan kita implementasi untuk perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi kalian gitu. Jadi ini tuh betul-betul nanti bakal kepake banget gitu ya, apalagi kalau misalkan untuk open source itu. Nah, di security ini sebenarnya ada lagi, bisa kita extend lagi gitu, misalkan mulai dari code scanning, tapi ini kita pasti akan berbayar karena mesin-mesin ini juga kita bakalan kayak sewa gitu. Nah, ada juga botnya, di sini juga ada security advisor dan lain sebagainya. Jadi banyak banget fiturnya. Nah, kalau untuk insight di sini kita bisa lihat kontributor kita, terus bisa lihat ada berapa pull requestnya, open pull requestnya ada berapa, close issue sama new issue ada berapa lines yang di add sama dihapus. Nah, ini benar-benar lengkap gitu untuk kita explore ke situ ya. Nah, selanjutnya juga di sini ada community. Nah, community profile-nya itu yaitu untuk bikin readme, bikin code of conduct, contributing, license. Di sini issue template sama pull request template saya sudah buat. Untuk repository juga perlu ada report dan sebagainya. Untuk commit, nah di sini juga kita bisa lihat, pokoknya di sini lengkap banget untuk kita lihat source code kita, aktivitasnya gitu ya. Di sini benar-benar lengkap nih. Di sini ada konten-konten yang ditambah ke dalam aplikasi ini. Oke, nah mungkin untuk live session ini kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin saya bakalan coba untuk bikin teks ya, karena tadi kan kita sempat bahas tag nih. Nah, untuk bikin tag itu bisa kita langsung bikin dari sini atau kita bisa langsung bikin release aja di sini. Kalau release udah otomatis bikin tag, tapi kalau bikin tag itu tidak otomatis bikin release. Nah, untuk tag kita bikin tag di sini. Misalkan kita bikin versinya itu tadi 001 RC. Kalau tag itu biasanya dikasih RC atau release candidate atau non release candidate ya. Misalkan saya bikin, ini tadi tag bukan release. Oke, kalau di GitHub sekarang udah langsung diminta bikin tag ya. Bikin release ya gitu. Jadi itu udah langsung minta bikin release. Sebenarnya sama aja, cuma bedanya itu kalau untuk tag itu tag untuk lebih ke source code-nya, kalau release itu untuk release ke bahwa aplikasi kita itu udah rilis gitu ya.
Jadi itu dua hal yang agak berbeda gitu ya. Oke, kita publish. Oke, di sini ada ketika kita masuk ke code dan release, di sini ada release-nya. Di release ini kita bisa lihat code yang dibungkus ketika tag dan release-nya dibuat. Jadi kita bisa download release kita kapan aja gitu. Nanti ketika source code-nya sudah berkembang atau ada update lagi, nah itu kita tetap bisa back ke belakang. Oke, seperti itu. Itu untuk ini ya, untuk release ya. Oke, di sini untuk package juga kita bisa tambahin package-nya. Kalau kita ada apa ya namanya, kebutuhan untuk nambah package, di sini bisa bikin pakai Docker atau tempat lainnya gitu. Untuk ini kebetulan belum terlalu banyak yang pakai karena tergantung dengan sosoknya. Kalau Flutter kita biasanya pakai pubdev gitu. Kalau untuk Golang kita biasanya bisa langsung pakai repository Go atau dari GitHub juga bisa. Cuman lebih kebanyakan itu memang kalau untuk source code dependency package-nya itu punya tempatnya masing-masing. Itu kayak npm punya tempatnya, JavaScript itu ngambilnya dari npm gitu. Itu jadi punya tempatnya masing-masingnya gitu. Oke, ini satu lagi yang belum kita bahas. Ini di sini ada wiki itu untuk dokumentasi. Banyak yang belum isi wikinya ketika sudah membuat repository gitu. Ini juga sama pentingnya gitu, ketika kita bikin source code kita tentu perlu juga bikin dokumentasinya supaya orang lebih ngerti dengan source code kita ya gitu. Apalagi untuk perusahaan yang lumayan besar gitu, ini wajib banget gitu. Nah, di sini kita bisa bikin kalau saya di sini bikin untuk contributor guideline-nya supaya kontributor ini gampang melihat rules dan guideline ketika menjadi kontributor di repository ini. Di sini juga ada boilerplate wiki yang lain-lain. Oke, mungkin sampai di situ saja untuk live sessionnya. Saya masih ada hutang satu lagi untuk yang ini ya. Nah, untuk yang ini tuh kita bisa langsung ketik di VS Code kita atau di IDE kita untuk tambah pull request template-nya, atau kita bisa langsung check out satu file untuk masukin ke folder GitHub dan pull request template. Ini supaya bisa berjalan dengan normal, ini perlu namanya sesama mungkin gitu ya. Nah, kalau nggak salah ini tuh ada dokumentasinya di GitHub. Jadi kita tinggal cari aja di Google. Nah, di sini ada creating pull request template for your repository. Nah, ini ada ininya, ada how to-nya. Jadi teman-teman di sini bisa reconstruct sendiri ya nanti. Oke. Tidak sekompleks Gitflow, saya kenal template-nya. Oke, di sini saya sambil bacain komentar-komentar netizennya. Sorry. Oke, karena di sini bentar. Sebentar. Oke. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh kirim aja langsung ke komen di kolom komentar ya. Karena di sini saya juga masih agak mencari-cari ininya di mana gitu. Bentar. Oke, mungkin kalau teman-teman nggak ada pertanyaan lagi, kita bisa selesaikan di sini saja. Terima kasih sudah ikut streaming pertama dari Meriah Teknologi. Mohon maaf bila dalam penyampaian langsung saja nggak ada pembukaan atau
pembawaannya masih kurang enak gitu ya, karena masih saya juga masih belajar di sini. Oke, mungkin semangat buat teman-teman yang masih belajar. Kalau ada masukan dan saran